nanti ini di bidang kuantitatif. Ini sudah pernah saya diskusikan, barangkali yang ini perlu kami cermati dengan baik. Ya. Nah, berdasarkan derajat kedalaman keilmuan yang diperoleh, penelitian di bidang terapan, ya di bidang pertanian, ya di bidang ekonomi, ya di bidang kedokteran, intinya penelitian yang di luar statistika dan matematika tentunya ya, termasuk juga mungkin sistem informasi mungkin berbeda ya, penelitian yang menerapkan statistika secara umum itu dibagi menjadi 3 atau ada 3 tingkatan atau ada 3 jenis. Yang pertama adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini sifatnya hanya menggali berbagai informasi, ya, hanya menggali saja, mengeksplorasi, menggali. Ya. Setelah digali, kemudian tentunya dituangkan atau dipaparkan. Jadi tolong, ini ada penelitian eksploratif. Misalnya penelitian eksploratif itu seperti ini. Misalnya ya, bagaimana pemetaan, misalnya gini ya, bagaimana pemetaan derajat ketakutan penduduk terhadap pandemi COVID-19. Bagaimana? Jadi kita hanya mengeksplorasi saja. Ya. Bagaimana derajat ketakutan penduduk terhadap pandemi COVID-19. Atau yang lebih sederhana lagi seperti ini. Apakah di Kota Malang, sekarang ada isu yang lebih sedang ramai ya, apakah di Kota Malang ada kejadian stunting? Kalian tahu apa stunting? Tahu ya? Stunting tahu ya? Apa stunting? Kurang gizi, Pak. Nah, ya tidak kurang gizi saja, itu salah satu penyebab. Salah satu saja itu, bukan satu-satunya. Bisa dari aspek lingkungan, ya. Terlalu banyak polusi, bisa aspek kesehatan, ya. Stunting, ya. Misalnya gini, yang eksploratif itu, apakah di Malang Raya? Malang Raya itu ada 3 ya, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Apakah di Malang Raya ada kejadian stunting? Ya. Itu namanya hanya melakukan eksplorasi. Nah, yang deskripsi itu sifatnya adalah menggambarkan, mendeskripsikan. Kalau yang deskripsi itu rumusan masalah atau pertanyaan pilihannya seperti ini. Seberapa banyak dan terdistribusi di wilayah mana saja kejadian stunting di Malang Raya? Tolong kalian cermati dengan baik. Nah, kalau yang eksplanatif ini sifatnya adalah menggambarkan. Ya, ingin mendapatkan gambaran. Yang eksplanatif ini sifatnya menjelaskan, ingin mendapatkan penjelasan. Rumusan masalahnya berbunyi seperti ini. Yang umum itu. Mengapa di Malang Raya ada kejadian stunting? Mengapa di Malang Raya ada kejadian stunting? Ya. Atau kalau dioperasionalkan, ya, hal-hal apa? Atau kalau dalam bahasa yang lebih sering digunakan, faktor-faktor apa yang menyebabkan di Kota Malang ada kejadian stunting? Ya, itu mungkin operasional gitu. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
di Malang Raya ada kejadian stunting. Oke. Bisa dipahami? Saya ulangi. Untuk yang eksploratif, rumusan masalahnya berbunyi. Apakah di Malang Raya ada kejadian stunting? Kalau yang deskriptif, rumusan masalahnya adalah seberapa banyak dan terdistribusi di wilayah mana saja kejadian stunting di Kota Malang. Yang eksplanatif, bunyi masalah penelitiannya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan di Kota Malang terdapat kejadian stunting. Bisa dipahami dari rumusan masalah ini? Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan statistika, yang eksploratif itu nanti analisisnya eksploratif. Makanya ada statistika eksploratif. Apa saja statistika eksploratif itu ya banyak. Kalau di ranah multivariat, statistika eksploratif itu ada analisis cluster, ada analisis faktor, ada analisis komponen utama, ada pivot, ada MDS. Silakan dicermati. Kalau di multivariat itu eksploratif itu ada analisis cluster, ada apa tadi analisis faktor, ada analisis komponen utama, ada pivot, ada multidimensional scaling. Nah, kalau analisis deskriptif itu secara garis besar ada dua. Yang pertama ringkasan data. Ringkasan data itu bisa ukuran pemusatan, bisa ukuran penyebaran. Yang kedua bisa dalam bentuk penggambaran data. Ringkasan data dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama ringkasan data berupa ukuran pemusatan, berupa ukuran pemusatan dan ukuran variasi. Kemudian yang kedua bisa ringkasan data juga bisa dalam bentuk penggambaran data. Jadi ada ringkasan data dan penggambaran data. Ringkasan ukuran pusat atau ukuran variasi atau ukuran variasi. Kemudian bisa ringkasan dalam bentuk tabel dan bisa penggambaran dalam bentuk grafik. Nah, kalau eksplanatif ini tentunya kalian sudah paham. Jadi eksplanatif itu ada melibatkan analisis diferensial. Ya, coba diskusi sedikit. Tadi untuk rumusan masalah yang eksplanatif bunyinya seperti apa? Dari Hajar Umi Abdullah. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, agak keras sedikit. Dengar sudah, tapi agak keras sedikit. Menurut yang saya pahami, penelitian eksplanatif itu meneliti faktor apa yang menyebabkan stunting di Kota Malang berdasarkan kasus yang Bapak Solimun berikan tadi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah untuk rumusan masalah seperti analisis data dan itu statistika apa yang cocok digunakan? Menggunakan statistik inferensial. Ya, statistik inferensial kan banyak. Apa? Mohon maaf, kurang tahu untuk Ya, apa? Kurang tahu untuk spesifiknya. Oke, siapa yang bisa bantu? Yuk. Siapa yang bisa bantu?
Pertanyaannya tadi rumus sama tadi berbunyi seperti apa? Ada Resa Pan Waskita. Ya. Oke. Metode riset datanya menggunakan apa yang lebih cocok, lebih tepat? Ya. Ada yang bisa bantu? Silakan. Ayo, silakan. Yang mau berpendapat. Saya aja berpendapat. Iya, siapa ini? Adi. Ayo, Adi. Ya, berpendapat untuk analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan stunting di Malang, kita bisa menggunakan analisis regresi. Oke. Ya. Bisa analisis regresi. Kan gampang. Kejadian stunting dengan faktor-faktor apa? Faktor-faktornya kan kita sebutin. Nah, jadi gini, makanya saat ini itu Mas Menteri ini getol untuk sistem pembelajaran itu salah satunya ada case study, ada based learning. Karena terutama pembelajaran statistika, kalian itu selalu disodori Y ada angkanya, tapi bukan problem solving. Ini tadi kan sedikit saja, saya coba problem solving. Ya, nah, gitu. Ini tolong diasah juga kemampuan problem solving ini. Sehingga di aplikasi statistika itu akan tepat guna, tepat sasaran. Ya. Oleh karena itu, kenapa kok statistika itu ada bermacam-macam, ada yang eksploratif, ada deskriptif, ada kuantitatif, rumusan masalahnya sendiri, atau penelitiannya sendiri juga bermacam-macam. Gitu. Bermacam-macam. Ya, kalian sudah belajar hipotesis. Ini mana yang tidak membutuhkan hipotesis dan mana yang membutuhkan hipotesis. Silakan yang mau berpendapat. Ya. Pak Soliman izin berpendapat. Ya. Saya tuh bagus izin berpendapat kalau penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif tidak membutuhkan adanya hipotesis, sedangkan penelitian eksploratif membutuhkan hipotesis. Oke, sedikit penjelasannya. Karena penelitian eksploratif merupakan analisis itu, sedangkan eksploratif dan deskriptif hanya menjelaskan saja. Oke. Menggambarkan. Ada definisi hipotesis apa? Isi hipotesis apa? Bagus. Dugaan sementara. Ya, apa yang diduga? Kamu jangan seperti yang lain-lain. Saya berikan kuliah sudah saya lengkapi. Dugaan sementara nanti akan terjadi. Iya. Tuh, ahli rujuk kalau nanti mau hujan itu bukan hipotesis. Ya. Makanya saya tidak pernah memberikan definisi awal itu hipotesis dan dugaan sementara. Coba cek ya saja. Apa yang diduga di dalam hipotesis? Ya, sudah benar tadi. Bagus, itu bagus. Yang membutuhkan itu hanya yang nomor 3 saja. Terima kasih. Tapi mohon, yang lain ayo dibantu. Apa sih? Ini terkait sekali dengan ilmu kalian. Ajar ilmu yang bilang. Bisa dengar saya.
CO2. Hipotesis merupakan menurut saya itu Atas, benar. mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan teori. Teman-teman ada yang dengar? Asid dengar suara Asid? Tidak, Pak. Enggak, tuh. Saya juga nggak dengar. Oh, yang keras. Yo, kurang keras, yang keras, yang teriak gitu. Menurut saya hipotesis merupakan dugaan terhadap masalah berdasarkan teori. Oke, terima kasih. Ayo, Sid. Menurut saya, hipotesis adalah keterangan yang antara dua variabel atau lebih. Berkali-kali saya sampaikan. Hipotesis itu dugaan, tapi jangan lupa yang diduga itu bukan variabel. Karena yang itu nggak ada yang hubungan variabelnya. Yang nggak ada, Sid. Ya, Pak. Ya nggak ada yang dihubungkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eksploratif itu juga nggak bisa diduga. Apakah ada? Kita bisa duga yang nggak bisa. Teliti dulu berjawab. Nggak ada. Deskriptif itu bisa diduga. Teliti dulu baru bisa dijawab. Yang hanya ini penting kalau dicermati. Dari sisi kata-katanya ada kualitatif ini statistik pasti tidak berapa. Berdasarkan statistik ada pasti tidak berapa. Dan demikian itu kalau untuk ini kita 4% kalau saya ini kita 40% atau saya 12%. Statistik kita sudah terbukti mana-mananya. Karena kita kualitatif tidak melakukan data, tidak melakukan data dan tidak melakukan analisis statistik. Mereka hati-hati. Dan ini bagian masalah dan masalah pilihan itu. Kita tidak bagi menjadi tiga. Pilihan yang mengobservasi saja, yang saja. Yang disifat pertama coba makanya dia melakukan itu tidak ada hanya mengamati. Ada pilihan yang sifatnya rancang bangun mendasar mendesain tidak realistis rumus itu termasuk desain ini di teknik informatika itu desain banyak. Di teknik misalnya desain bangunan, desain buku, namanya desain. Nah, apa bedanya? Tidak ada pertemuan, hanya proses sejarah bisa. Ada pelakuannya, pelakuan investasi tidak ada pilihan, tangan jauh. Dari buku ada intervensi. Kemudian untuk saya ini sebuah rancangan, membuat rancangan. Contoh kita akan diskusikan agak detail. Kita akan buat lagi. Nah, ketika ini ranah penelitian, rantai teknis itu ya. Ini misal pada bahaya itu yang kompleks ya. Maka penelitian itu bisa didekati dengan biologi, biokimia, fisika, analisis, dan biometri. Untuk ranah sikap dan perilaku bisa digali dengan kualitatif dan kuantitatif ini yang saya sebutkan ini tadi. Nah, objeknya perhatikan dengan baik. Kalian kalau ini ya yang sering kalian pahami penelitian itu kan ini ya
tanaman jagung diberi pupuk gitu kan, jadi yang rancong ya. Berarti yang diteliti objeknya individu tanaman jagung. Ya. Kalau di biologi itu bisa sel, makanya kita kenal di sel. Yang diteliti sudah bisa tambah molekul, jadi yang diteliti objeknya molekul. Jadi dengan molekuler. Ya. Ada juga yang diteliti itu adalah masalah-masalah secara luas. Di kimia juga sama, lingkungan ada individu, hewan, tanaman, nyawa, ada unsur, ada elektron. Yang mana yang diteliti? Nyawa aja. Memilih kalau dewasa akan setiap yang kalau mental ini bisa jadi hidup kalau ini ada istilah di dan itu meneliti tentang kemudian kalau kita melihat obat itu bisa menggunakan satu orang itu namanya yang itu jadi gitu ya kalau diskusi itu paham tidak ngomong ya warga orang organisasi untuk wilayah jamaah itu
berapa masyarakat katakan mahasiswa minimal terhadap apa nih pandemi COVID-19. Perhatikan baik-baik. Serta berapa sasaran derajat ketakutan mahasiswa PBB terhadap pandemi COVID-19. Penelitian apa itu? Observasi eksperimental. Apa lain? Ya. Aman. Baru pendapatan banyak. Itu kalau melawan kita ini soft skill komunikasi. Saya adalah untuk meningkatkan soft skill untuk komunikasi. Saya tanya. Sampelnya apa dalam kaitan itu? Silakan. Berapa? Ya. Jadi sampelnya apa? Dalam kaitan itu. Ini sudah matematika. Sudah. Di Febrianti sudah sama dengan SN SMP enggak tentang lagunya ini? Sudah, Pak. Mana suaramu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, bagus. Suara yang keras, Gus. Lain suaranya agak keras. Iya. Jadi sampelnya apa? Mahasiswa. Kembali ke sini. Terus apa? Fakultas Teknik. Populasinya. Jika ramai City. Populasinya apa? Ayo, Kakak. Bisa dengar saya? Jika ramai City, bisa dengar suara saya? Yuk. Ke atas. Yang ke atas, saya enggak dengar. Agak dekat ke mic-nya ya, supaya kurang keras ya. Oke. Ya, mungkin di telinga saya ya kurang baik. Saya cari siapa yang membantu? Iva Kolis Nisa. Ayo, agak cepat. Waktunya habis. Halo, Pak. Bagus. Populasinya mahasiswa Universitas Brawijaya ya, Pak.
Ya, coba. Sekali lagi. Formulanya mahasiswa Universitas Brawijaya, Pak. Itu ya. Terima kasih. Ada yang beberapa lain? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Syarif, Pak. Ayo, Syarif. Mahasiswa FMIPA UB, Pak. Tolong kalian mesti ke Kalimantan. Namanya populasi itu mesti angka itu seluruh atau semua. Template populasi ini. Populasi penelitian adalah populasi penelitian ini adalah seluruh unit sampel di organisasi. Tolong kata seluruh itu jangan berubah, tidak berubah nanti. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FMIPA. Universitas Brawijaya. Unit sampel tahu dulu. Kalau tidak tahu unit sampel tidak bisa membedakan populasi. Terima kasih ya. Nah, sekarang kayak gini. Saya ambil dari mahasiswa MIPA itu, saya ambil 20 orang. 20 orang lagi. 20 orang lagi. 20 orang lagi. Ya. Terkait dengan ketepatan terhadap tadi itu. Ketepatan terhadap pandemi COVID itu ya. Kita lakukan penerapan yang ini ya. Diberikan penjelasan tentang aspek kesehatan oleh seorang dokter. Kelompok mahasiswa ini, 20 orang ini. Dengan yang ini kita datang ke psikolog. Jadi selama seminggu itu diberikan penjelasan tentang aspek kesehatan. Kemudian yang ini 20 ini diberikan penjelasan tentang aspek psikologi. Ya. Yang 20 ini diberikan wajangan, diberikan apa ini rasa sehat yang berbasis religius. Ini yang 20 ini dinamika sehat yang berkaitan dengan kesehatan. Yang A ini, yang B ini diberikan karena sehat kait dengan psikologi. Dengan yang C ini diberikan sehat kait dengan religiusitas. Nah, nanti hasilnya mana yang bisa menangkan ketakutan gitu ya. Ya. Ini jenis penelitian apa? Ya. Jenis penelitian apa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ayo, Ika. Penelitian tersebut termasuk penelitian eksperimental, mana terdapat perlakuan yang dicobakan terhadap ABG terhadap subjek mahasiswa ya. Terima kasih. Nah, perhatikan baik-baik. Kalian kan biasanya LAB gitu kan, LAB juga ya? Enggak ya? FBSL gitu ya. Kalau ditanya cara apa yang paling betul itu juga kalian. Ada. Karena biasanya tangan jagung, tangan mantan gitu. Dan masuk di kelas sosial ini. Betul. Sedikit diskusi. Ini kan ada 20 orang. Nanti masing-masing MIPA ya. Ini kan 6 orang. Saya kira 60 orang ini populasi yang sama. Siapa berpendapat? Pendapat di sini siapa yang disebutkan? Syarif. Ayo sekali. Namanya yang mana? Yang ya, yang observasi saya gambar di sebelah. Saya gambar di sini ya. Seluruh mahasiswa MIPA ini populasi. Ya. Kemudian dia ambil sebagian sampel. Ya. Karena masing-masing
orang. 100 orang itu disebut sampel paling representatif. Kan gitu. Representatif terhadap apa? Terhadap populasi. Ini adalah representatif. Dan ini apa ini? Sampelnya adalah sebagian dari populasi. Saya ingin kita bisa diskusikan. Teman-teman yang eksperimental, yang 60 ini pasti cari. Ya, dulu populasi, Pak. Dan sampelnya yang mana? Sampelnya ini yang A20, B20, C20. Begitu. Tapi ini loh, sampel itu representatif terhadap populasi. Karena 20 ini representatif terhadap populasi tidak teman. Ini tadi dari kesehatan, ini juga dari nasihat psikologi, dari nasihat institusi saksi. Tambah representasi kan. Oke, itulah. Namanya seperti populasi itu ada dua jenis ya. Pada example penelitian itu bintang situasional. Populasi yang real nyata. Ya biasanya mahasiswa MIPA UI 3.000 orang, plus 33.000 orangnya real. Sampelnya juga nyata di 100 orang gitu ya. Tapi kalau ada eksperimental, yang 20 orang tadi berapa? Yang 20 orang tadi disebut apa? 60 orang itu disebut replikasi kan, ulangan kan. 20 orang itu sudah replikasi. Replikasi untuk A20, replikasi B 20 orang, replikasi C 20 orang. Dan 20 orang sama ya, 20 orang disebut partisipan. Keseluruhan. Ya, coba sudah bayangkan. Ini contoh yang ini aja. Coba bayangkan. Joseph misalnya dia tidak dipupuk ya. Ini kan Bandeng ini kebetulan. Saya ini bagian di kawasan Sulawesi dulu. Joseph misalnya tidak dipupuk 50 kg di berapa kilogram dari mereka. Coba saja kalian katakan ini. Bapak setara dengan sawah dengan populasinya yang mana kira-kira? Contoh yang ini loh. Populasinya tidak ada. Populasinya diangan-angan saja. Seandainya nanti ada tambak yang melakukan ini, maka hasilnya dirasakan seperti yang penelitian ini. Disebut populasi konseptual, bukan real. Dan kalau kalian tidak mau populasinya, kenapa kok ada uji hipotesis di analisis percobaan itu di rancok itu? Karena uji hipotesis itu. Inferensi itu kan penafsiran seberapa benar derajat hasilnya yang representatif terhadap populasi. Ini kalau perhatikan ini, sehingga apa? Generasinya tidak terbatas atau ada yang mengatakan tidak ada bilang karena tidak ada populasinya. Tapi kalau statistik kalian itu ya harus melihat yang populasinya terbatas karena konseptual. Asalnya dari mahasiswa dimanapun yang dinasihatkan agama, hasilnya ya seperti hasil kita ini. Gimana ya kata di mana saja. Kira-kira ada. Maka disebut populasi konseptual. Sehingga apa? Generasinya lebih luas, tidak terbatas. Mohon jadi teman-teman ya. Pemahaman populasi ini yang baik. Sehingga pada dasar yang tidak observasional populasinya nyata. Seluruh mahasiswa tahu nyata.
Tapi di eksperimental itu ditekankan kelakuannya apa, ulangannya berapa. Enggak. Kemudian kalau manusia siapa sifatnya berapa, kalau tanaman jagung objeknya berapa. Objek tadi sifatnya orang itu populasi ya bukan. Itu karena dengan sampel dia tidak bisa disebut sampel. Populasinya yang ada. Populasinya itu ada di pandangan seandainya ada masalah yang diderita kesehatan itu derajat ketakutan akan sama-sama dengan demikian saja. Nah kalau terkait tidak ada populasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang unik sehingga tidak ada populasi ya satu saja hasil itu. Ya enggak? Kalau nanti sudah jadi berorganisasi, tapi hasil dari satu tidak ada populasi. Kalau manajemen baik aspek metodologi penelitian yang sangat dekat kaitannya dengan statistika. Itu populasi dan sampel. Tolong pahami. Karena kadang-kadang varian teknik sampling itu tidak menjangkau sampai di sini. Yang kedua, kalau bukan pahami dengan baik, ternyata populasi itu dapat dibilang menjadi dua. Ada populasi target, ada populasi akses. Ada populasi target, ada populasi akses. Misalnya ini ada contoh yang sangat khusus dari peralatan volume. Permasalahannya hanya bunyi seperti ini gitu ya. Atau komplikasinya pengaruh apa itu instruksi pembelajaran untuk komputer pada yang membaca untuk grade 1 dan 2 kalau dikali California populasi targetnya adalah seluruh dikali California. Populasi aksesnya sama aja. Semua ini sudah dibagian sini. Ini kan kalau ini adalah California, kalau sudah di distrik California ini mungkin kota distrik apa ini kecamatan gitu. Ini tolong dibandingkan baik. Misalnya tadi penelitian tentang derajat ketakutan COVID terhadap COVID-19 mahasiswa MIPA. Ya, tolong dicermati dengan baik. Jadi sudah ada ya. Coba sedikit kita diskusi. Populasi targetnya itu apa? Populasi aksesnya apa? Populasi akses itu adalah populasi di mana sampel itu akan diakses. Populasi di mana sampel itu diambil. Sedangkan populasi sasaran target itu adalah kalau hanya adalah di masa saja apa penelitian itu. Ya enggak. Harusnya berlaku di seluruh Indonesia. Yang kondisinya mirip dengan MIPA UB. Jadi lebih luas gitu. Tolong firman baik-baik. Perbedaan antara populasi akses dan populasi target. Ya. Ini saya mengambil dari buku tidak saya akan terjemahkan supaya ini kadang-kadang kalau diterjemahkan orang-orang tidak percaya bahwa populasi itu ada dua, ada populasi target dan ada populasi akses. Populasi akses itu yang menyebut populasi terjangkau. Populasi target populasi yang dirasakan target penerapan adalah yang dikatakan akses bagian dari populasi yang berapa yang jauh lebih. Populasi targetnya siapa? Seluruh mahasiswa di Indonesia. Penanganan derajat ketakutan terhadap COVID-19. Yang bisa diakses siapa? Siapa? Mahasiswa makanya populasi targetnya atau populasi aksesnya atau populasi publik adalah seluruh mahasiswa MIPA UB orang lebih baik. Kalau penelitian
merancang bangun yang diajarin itu langkah-langkahnya seperti ini. Ada teori atau konsep, kemudian kita bisa buat struktur. Spesifikasi bahan, alat, komponen, dan alat atau sistem. Spesifikasi bahan, alat, komponen, analisis sistem. Analisis sistem, model matematika itu berdasarkan analisis sistem. Dari dua ini dideskripsikan prosedurnya. Dari prosedur ini dapat dibuat prototipe. Setelah prototipe, dilakukan validasi. Dilakukan validasi dari data, dianalisis. Kalau validasi ini berhasil, maka dilanjutkan pembuatan alat atau pembuatan bangunan atau pembuatan model. Kemudian uji coba, validasi yang kedua. Kalau memenuhi, barulah dibuat. Jadi kalau tidak memenuhi, ya kembali ke sini. Kembali ke sini atau ke sini. Ini tidak memenuhi, bisa kembali ke sini. Bisa kembali ke sini. Inilah penelitian desain. Penelitian rancang bangun. Kalau penelitian observasional dan eksperimental. Kira-kira yang saya sampaikan ketiganya hanya yang bertanya. Apa yang bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, malam sudah mau masih sholat zuhur. Kuliah kali ini kita sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat diskusi kita saat ini. Kita akhiri sekian begini. Selamat siang.